Oke, halo Glips. Halo. Ketemu lagi di Tech Talk, talking about teknologi. Yang habis ngobrol panjang tentang teknologi yang kemarin-kemarin tuh kok. Dari ada komputer juga, ada sistem bahasa juga. Itu kan lumayan basic ya? Bukan lumayan basic sih, itu pengetahuan umum lah ya dari komputer. Terus mulai spesifik ke program language. Nah, kalau gua lebih mandang, lebih kelihatannya itu kayak posisi ketika mereka punya karir path gitu kok. Nah, kita pernah ngobrolin, mungkin sering gua atau lu mention juga gitu. Ketika nih anak-anak nih udah nguasain kerjanya bagus, naik pangkat gitu. Dengan tipikal anak IT lah. Ya kita tahu lah anak IT mungkin tidak sekomunikatif jurusan-jurusan atau posisi-posisi lain. Mungkin apa itu akibat dari jurusannya sendiri atau emang kerjaannya lebih fokus sendiri. Oh ya, biasanya standar rata-rata anak IT kurang komunikatif lah gitu. Kurang komunikasi skillnya banyak yang introvert banget gitu lah. Nah, sedangkan mungkin di konten lain seperti Tech Convo gitu, gue juga menginterview anak-anak IT lain yang udah punya posisi, yang udah punya karir path. Cuma tetap ada kecenderungan kurang cakap dalam berkomunikasi. Ya, terus? Nah, itu kan lumayan ada problem tuh kok. Dia punya anak nanti, dia udah mulai naik pangkat, dia punya anak nanti gitu. Iya. Nah, leadership dalam IT ini gimana sih kok? Enaknya itu harus bersikap seperti apa sih? Waduh, kalau konsep leadership sendiri sih secara filosofi ya, karena gini deh, IT leader itu kan udah banyak ya. Maksudnya tergantung nih, kita ngomongin IT manager, project manager, mungkin product owner, scrum master, atau bahkan CTO. Ya kan, itu menurut gua step-step. Iya, step-step lah. Menurut gua bentuk leadership juga beda-beda ya. Orang beda-beda ya. Kayak misalnya menurut gua sih ya, ini secara filosofi aja, bukan pelajarannya. Salah satu hal yang paling penting menurut gua leadership ya, kalau komunikasi sih sebenarnya bukan soal leader doang ya, komunikasi mah semua kalangan harus bagus. Tapi yang menurut gua salah satu yang penting leadership nih, gua nggak membahas technical management ini. Salah satu leadership di semua pemimpin IT harus bisa menjawab dilema sih menurut gua ya. Dilema tuh artinya lu di posisi serba salah. Di posisi serba salah. Maksud gue, ini menurut gue sendiri di pengalaman pribadi ya. Gue pernah jadi setengah, nggak totally jadi PM lah, pernah leader tapi nggak sort of bener-bener PM lah. Nanti gue ceritain bedanya gimana. Menurut gue, saat lo jadi leader kan apa sih yang paling khas dari lo nggak mesti ngambil keputusan, lo mesti ambil decision. Dimana kalau pekerjaan yang lain ada yang analisa, ada yang ngoding, ada yang meriksa, ada yang ngetes, ada yang quality assurance dan lain sebagainya, implement. Tapi yang namanya apapun leader itu tadi yang gue sebutin, mau CTO mau apa, harus ada decision making. Ada politiknya lah di situ. Decision making. Ketika lo ambil decision, kadang-kadang yang bikin seorang leader itu bingung, stres adalah gue harus ambil jalan pilihan mana nih? Ambil A salah, ambil B salah, ambil C salah, ada salahnya gitu. A bagusnya di sini, jeleknya di sini. Banyak banget sih menurut gue leader yang berpikir terlalu keras. Terus ujung-ujung dia nggak bisa ambil decision karena dia mencoba, pasti ada nih decision yang win-win solution. Menurut gue sih tanggung jawab leader tuh yang susah adalah ya pasti sesekali dalam hidup lo itu ada dilema problem. Itu nggak ada ya pilihan lo yang bakal sempurna, semua happy, semua senang. Pasti ada dilema problem. Tapi good management adalah yang dari awal kita kalau bisa memanage sesuatu dengan baik, mencoba mencegah dilema itu sering terjadi gitu. Walaupun kadang-kadang nggak bisa dihindarin. Kadang-kadang atasannya kita maunya begini, bawahan kita maunya begini. Kita tuh sebagai jadi orang tengah harus ambil keputusan apa. Gitu. Kalau komunikasi sih pasti harus bagus ya, nggak usah atas leadernya. Semua orang kalau komunikasi sih wajib bagus. Cuman ya mungkin bentuk leader lebih harus
politiknya juga harus lebih canggih lah ya. Bagaimana bikin yang bawahan sama yang atasan juga ngerti gitu loh. Gue mau nggak mau ambil pilihan A nih. Gitu kan, seorang presiden aja kan nggak bisa bahagiain semua rakyatnya. Pasti ada aja bagian yang protes, ada yang seneng, ada yang enggak. Makanya kan debat politik nggak kelar-kelar gitu. Di dunia mana, di negara manapun sama aja. Karena emang itu tanggung jawab leader ya. Paling itu. Nah tapi leader kan banyak ya. Kalau ditanya Bob, CTO nggak pernah rasain tuh jadi CTO. Jadi gue nggak bisa cerita banyak juga kali ya. Gue nggak. Saya tidak sehebat itu. Ya jadi kalau jadi internal departemen IT manager juga enggak, tapi kalau setengah project manager mungkin pernah. Dan di kampus gue pun, walaupun gue software developer ya, gitu, itu dikasih banget ilmu project manager, ilmu PM gitu. Dan karena dulu belajar kuliah, jadi punya ketertarikan baca-baca buku terus gitu, atau nonton video terus. Ada sebagian bahkan yang diajarin sama orang yang lebih paham gitu ya di sini maupun di luar, tentang project management gitu, metode-metodenya harus bagaimana, harus gimana. Dan memang ketika memilih metode memanage project pun, itu banyak dilemanya, karena menurut gua semua tuh ada plus minus. Jadi kadang-kadang kalau kita manage-nya begini, bagusnya begini, tapi jeleknya gini. Jadi menurut gua nggak ada yang perfect sih, sama aja kayak teknologi juga. Semua ada plus minusnya. Ada gitu. Plus minusnya. Berarti ada metode-metode yang umum aja lah ya, pasti. Yang general aja, mungkin setelah general baru masuk ke detail sub-subnya. Itu dia menurut gua. Nggak ada yang benar-benar bisa dikategorikan general. Memilih metodologi untuk melakukan project ya. Tapi gue bahas di sini lebih ke arah project pembangunan ya. Jadi yang nanti gue bahas metode-metode project ini nggak cuma metode-metode yang dipakai di project IT. Banyak bisa dipakai buat umum. Engineering untuk arsitektur juga oke. Tapi karena kita tech talk perusahaan IT, gue akan lebih fokus ke IT-nya gitu. Ini menurut gue ya. Jadi balik lagi ke metodologi. Metode projectnya banyak. Banyak project manager atau leader-leader nih, entah dia Scrum Master, Product Owner, yang terlalu memfavoritkan metodologi A. Metode manage-nya harus A. Harus gayanya B. Gue pokoknya C banget gitu loh. Yang lain jelek, pokoknya gue mau C banget. Kalau menurut gue sendiri pribadi, itu semua ada dilemanya. Dan manage apapun pasti ada plus minusnya. Nanti bisa gue ceritain plus minusnya apa masing-masing. Setidaknya dari perspektif gue ya. Jadi kalau yang ngefans banget sama B sama C gitu ya, tolong jangan sakit hati kalau gue bilang ada plus minusnya masing-masing. Jadi fanboy. Ntar ya. Tapi banyak yang gitu soalnya PM. Nah, jadi masing-masing ada plus minusnya. Menurut gua strategi manajemen yang tepat harus seperti kita kayak suit gunting batu kertas. Kalau situasi masalah-masalah di klien, di user itu seperti gunting, kita harus counter itu pakai batu. Harus pakai metodologi yang batu. Kalau dia kertas, kita harus jadi gunting, ya, dan so on gitu. Kalau dia jadi batu, ya kita harus jadi kertas. Harus kayak gitu. Makanya sebenarnya memahami banyak metodologi menurut gue penting ya, karena kita harus bisa lihat kita ambil keputusan mana. Jadi jangan terlalu favorit. Nah mungkin Putra ada bingung ya, kurang nggak ada bayangan ya metodologi ya. Itu apa gitu, metodologi project management itu seperti apa gitu ya. Gue bukan PM paling hebat ya, tapi gue coba jelasin ini dan gue akan bikin materi ini seringan mungkin karena wah rata-rata project manager kita nih kalau mau jadi PM gitu, ngambil sertifikat PMP begini-begini, pelajarannya begitu rumit, begitu teknis gitu kan. Nah, gue mau bikin ini seringan enteng mungkin. Jadi metodologi project itu bisa gue bilang adalah tata cara strategi bagaimana nanganin project IT nih. Karena nanganin project IT ini challenging. Dan dulu gue punya seorang dosen, bukan trainer sih, dosen PM. Gue masih ingat namanya Christopher Johnson dulu ya, orang bule dia, orang Aussie. Dia dulu pernah tanya gini ke anak-anak muridnya, ke siswa-siswanya. Nah sekarang gue mau nanya ini ke lu. Mana yang lebih rumit dan lebih susah? Nanganin proyek pembangunan software atau proyek pembangunan gedung? Proyek pembangunan software atau proyek pembangunan sebuah building, sebuah rumah atau sebuah gedung, sebuah ruko atau gedung. Ya kalau gedung besar ya aplikasi ikut besar gitu. Let's say kita scale-nya mirip. Tapi mana yang lebih susah? Menurut lu aja nggak apa-apa. Mungkin software kali ya. Kenapa menurut lu software? Karena di satu sisi ya gue belum ngerti, di satu sisi gue melihat
barang yang non fisik itu membangunnya jauh lebih rumit. Tuh. Nah, tapi andai kata nih, kalau lu ngerti juga nih, andai kata lu ngerti software, ngerti gedung juga, tetap lebih susah software lebih susah aplikasi dalam beberapa section. Tapi yang seperti yang lu bilang, nggak ada bentuk fisik. Software itu software itu salah satu difficulty-nya adalah invisibility, nggak kelihatan. Kalau ada masalah, ada bugs, ada apa yang ditumpuk setiap hari itu nggak kelihatan. Sedangkan di gedung, kalau lu kontrol manajemen langsung bisa lihat, lu salah bikin ininya nih, nggak boleh begini. Retak makin lama makin ya 1 orang 2 orang pasti lewat jalan itu lihat retak itu jadi kayak ada konfirmasi. Ada konfirmasi, lebih gampang dibayangkan juga betul kayak lu bilang. Nah banyak orang yang bilang lah, kan kalau gedung ada apa-apa rubah lagi, nyemen lagi susah. Kalau coding kan ya tinggal ketik doang. Sebenarnya nggak ada begitu ya, tinggal ketik doang gitu kan, nggak segampang itu. Kalau rubah ini harus ikut rubah ini juga, harus dipikirin rubah ini. Nah jadi sebenarnya susah. Itu yang menyebabkan ilmu-ilmu metodologi project itu cukup canggih, cukup diuji di bagian pembangunan IT ketimbang pembangunan yang lain gitu. Maksudnya cukup diuji cobanya di situ, susah atau enggaknya. Nah jadi strategi manajemen. Jadi kita bisa bilang kayak gini deh contohnya, kalau biar bisa teman-teman biar bisa bayangin ya, kalau mau bangun rumah, setidaknya metodologinya adalah tahap-tahapnya bangun apa dulu. Ini yang kayak dibahas sama si Vetra juga ya, bangun apa dulu. Oh, gue blueprint dulu, atau siapin dulu, teliti dulu tanahnya, tiang pancangnya, atau kita bikin blueprint dulu, analisa dulu, bikin blueprint dulu, gambar denahnya, atau cari bahan dulu. Nanti ketika pertama kali dibangun pun, bangun apa dulu? Ruang tamunya, lantai 1 dulu, lantai 2 dulu. Harus ngecatnya belakangan atau ngecat dulu lantai 1. Nah, itu yang disebut juga metodologi project. Urutannya. Nah, biasanya di dalam dunia project management nih, urutannya itu dibilangnya SDLC. Software Development Life Cycle. Jadi apa dulu? Nah, itu sebenarnya kalau lu ambil sertifikat PMP ada tuh tahap-tahapnya mungkin ya gitu. Tapi let's say gue bilang gini dulu deh. Biar mudahnya dulu. Entah pembangunan rumah, pembangunan gedung, pembangunan software. Klasik SDLC. Yaitu udah pasti mungkin cari requirement dulu. Lihat dulu kebutuhannya apa. Kedua kan planning. Yang ketiga mungkin analisa dan desain blueprint. Sebelum kita eksekusi. Lalu kita eksekusi, kita bangun atau kita program, kita develop. Lalu kita tes, uji coba ini bener nggak, semua udah oke, sesuai, memang bertahan. Ada error atau bugs gitu. Baru implementasi. Mungkin kalau di pembangunan ya dijual ditinggalin gitu. Kalau di software ya baru implementasi live ya gitu. Baru implementasi. Kurang lebih kan klasik-klasiknya begitu. Tapi pembangunan gitu tuh nggak selalu the best. Nggak sesimpel itu. Pikir kalau gitu semua bangun project kayak gitu. Tidak selalu seperti itu. Sama juga kayak bangun gedung, ya tiba-tiba ada problem di tengah juga pasti ada juga gitu. Iya betul. Nah, sama pembagian tugasnya juga merupakan dari metodologi. Kayak misalnya, lu harus ngerjain apa? Butuh berapa mandor? Butuh harus siapa yang ngerjain siapa? Oh, gue baru mulai hire dia kalau kerjaan dia udah selesai. Jadi itu sebenarnya metodologi tuh kayak begitu. Ya, gampangnya. Nah, sampai jurus-jurus metodologi itu dinamain banyak bener. Di dunia project management nih ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak PM tuh tahu semua dia. Ada yang namanya air terjun, waterfall. Waterfall. Ada yang namanya V model, ada yang namanya Kanban, ada yang namanya JAD, Joint Application Development, ada yang namanya RAD. Sekarang ada frameworknya Scrum, Agile, CI/CD, banyak sekali ya. Gitu. Nah, itu jadi kayak orang, gue mesti ngingetin satu-satu atau gimana nih. Sebenarnya gue nggak mau bikin sekompleks itu. Sampai gue harus ceritain satu-satu. Kalau nggak video ini juga akan boring setengah mati gitu loh. Sebenarnya dari sekian banyak metodologi, menurut gue nih, metodologi itu bisa digrupin jadi 2 macam. Oh, bisa dibagi 2 tuh. Dibagi 2 dari sekian banyak itu. Gak usah pusing lah dengan banyak itu. Gue bagi jadi 2. Satu yang tradisional. Satu lagi yang agile. Agile itu cepet-cepet. Biar lucu ya sebutnya. Kan agile cepet ya. Kerjanya cepet-cepet. Nah, kalau kita tadi masih ngomongin urutannya. Metode ini dulu. Itu yang disebut tradisional. Urutannya, fleksibilitasnya mungkin setiap jurus bisa ada sedikit beda. Tapi kita follow the urutan. Itu yang disebut juga dengan tradisional. Nah, tradisional itu plus minusnya apa ketimbang agile? Gue mau cerita.
Jadi ketika lu main yang tradisional, ini contoh ya di company-company ya. Kayak kita bisa bilang kan programmer itu orang yang ngerjain kan, mengeksekusi apa yang di blueprint udah ada. Nah, yang blueprint itu kan arsitek dan analis. Nah, kita kebayang nggak kalau kita pertama kali meeting sama klien, terus kita pengen tahu requirement-nya, ngitung budget itu kan planning ya? Ngitung budget planning ya. Itu project manager aja. Karena kan kalau misalnya ternyata nggak sesuai, nggak punya resource, nggak punya uang, mungkin diundur, nggak tepat waktu, ya maka projectnya nggak jadi. Yang lain ngapain kan gitu? Buat apa? Emang dari awal projectnya nggak jadi. Ya kan? Mungkin ada proses yang kalau tender gitu kan, project. Maka kan itu semua nggak jadi. Jadi bisa dibilang saat projectnya jadi, analis kan baru bikin blueprint. Pertanyaan gue kan klasik di sini nih. Gue nggak mau tarik ilmu yang wah-wah deh kayak di ilmu buku deh. Pertama kali dia nganalisa blueprint, bikin rancangan, udah perlu programmer belum? Belum. Analis doang kan? Iya. Jadi perusahaan perlu nggak hire programmer dulu? Belum. Nah itu banyak strategi ngirit di sana. Salah satunya, bagaimana nekan budget dari planning project manager? Kontrak belum keluar tuh. Iya, bagaimana analis suruh kerjain aja dulu semua. Nanti kalau kerjaan udah jadi, kita hire programmer. Tok. Nah ini udah jadi semua nih kerjaan. Programmer juga tahu harus ngerjain apa. Tasnya pun udah kebentuk ya. Udah tasnya kebentuk. Nah blueprint itu dalam bentuk diagram yang biasanya mendikte programmer untuk ngerjain apa. Itu disebut juga dengan UML. Unified Modeling Language. Gitu, disuruh dikte. Tapi ini banyak sekali yang menentang strategi kayak gini. Kayak analis ngerjain, terus nanti baru hire programmer yang ngasih. Kelihatannya pinter ya, genius ya, kelihatannya oke lah gitu. Nah, programmer hire aja belakangan. Kenyataannya nggak sesimpel itu. Banyak project berantakan karena pakai strategi ini. Contohnya gini, apalagi kalau company-nya cukup ini ya, calculated money, dia mau sengirit mungkin. Apa yang dia lakukan? Analisnya dengar, PM-nya deal, PM-nya udah oke, ngurusin, dia hitung budget segala macam. Nah itu kenapa gue bilang gue setengah PM, karena dulu gue urusan budget gue nggak handle ya gitu. Terus dia ngatur, dia cari analisnya disuruh ngerjain. BA ya hitungannya, bisnis analis. Dua-duanya, BA sama SA. Oh, sama SA. BA sama SA, ya sama bisnis analis sama sistem analis. Ya itu juga sama tuh, banyak project yang udah bilangnya analis aja, campur. BA dan SA pokoknya jadi satu, analis saja. Ada yang dipisah, nah itu kayak gue bilang detailnya beda-beda lagi. Nah, analis suruh bikin rancangan, flow bisnis, rancangan arsitektur database, ERD gitu ya, macam-macam arsitektur aplikasinya. Jadi programmer tinggal follow. Akhirnya selesai nih, dinyatakan selesai. Nggak lama rekruternya nyari programmer dong. Rekruternya nyari programmer, cari. Kalau tapi yang gue lihat belum programmer dulu. Apa tuh? UI UX dulu. Hati-hati, nggak semua metodologi kayak gitu. Iya, makanya ada yang kayak gitu juga. Kalau yang butuh front end sama UI UX dulu, itu biasanya metodologinya prototyping. Nanti gue ceritain juga ada prototyping. Kebetulan nih lu nanya, ini interesting sekali. Jadi strategi plus minus di mana? Ini gue yang klasik dulu nih, tradisional. Ini orang bilang waterfall. Yang klasik. Ke bawah. Atas dulu, gravitasi ke bawah. Birokrasinya begitu. Nah, jadi mereka carikan programmer kan. Wah, cari hire programmer. Kekumpul kan tim kan. Let's go bikin. Bikin. Oh, analisanya ini bikin kan tebel tuh dokumentasinya. Arsitekturnya si analisa cuman. Ketika programmer lagi bikin, company lihat dong. Analisnya nganggur nih. Suruh dia analisa project lain. Kita start mulai lagi, planning lagi. Pindah dong. Programmernya mandiri, bisa saya lepas. Wah, itu klasik sekali tuh. Dilepas. Gue udah kebayang masalahnya. Bikin. Bukan cuman miskom ya. Bukan cuman miskomunikasi. Programmernya baru nemuin. Di modul ini mah, ini arsitekturnya salah. Saya nggak bisa bikin kayak gini. Ini pasti salah denger nih, salah analisanya nih. Naik ke atas lagi. Orangnya udah cabut. Analisnya mana? Udah di project lain. Dicoponin kan. Analisnya juga gila. Nggak cuma programmer udah tersiksa. Analisnya gila. Dia lagi nganalisa project lain, ditanyain project lain lagi. Singset kan otak kan. Nggak bisa multitasking dong. Pak, Bu, ini. Waduh, ini lupa gue project lama. Udah pegang ini. Keganggu kan. Setengah-setengah kan. Begitu terus kejadian. Mending kalau programmer balik SA. Programmernya buat. Programmer juga bingung-bingung udah buat aja oke. Sampai QA-nya ngerasa, loh, ini ada masalah nih kan, dia tes kan. Salah jalan satu, diterusin ada salah lagi.
balik lagi ke programmer. Dari programmer balik lagi ke SA. Muter-muter tuh. Dulu gue sama teman-teman gue ngeledekin. Itu mah metodologinya bukan air terjun, bukan waterfall. Fountain, air mancur tuh nggak. Muter terus kan. Gitu kan. Sampai akhirnya saking waterfall ada masalah, diciptain V-process model untuk ngeceknya gimana. Tapi tetap aja bolak-balik sih sebenarnya. Metodologi lainnya. Tapi itu problem masalahnya dari tradisional tuh turun ke bawah tuh. Ini ya, kayak multiverse-nya film Loki ya. Makin lama makin cabang nih. Makin aneh. Nah, makin aneh. Semakin banyak cycle benerin tanya, protes, itu kemungkinan bug semakin nambah. Kemungkinan analisnya makin pusing, iya. Kemungkinan programmernya kerjaan makin berantakan, iya. Udah amburadul kerjaannya. Iya. Lama-lama produknya bisa loh. Software aja produk bisa mati, nggak layak guna gitu. Ujung-ujungnya projectnya fail, nggak dipakai sama sekali. Itu bisa banget gitu. Ya kan? Nah kan pertanyaannya kan kayak gini kan. Apakah analis lu sanggup membuat rancangan dari A sampai Z, lu bisa bayangin tanpa nanti programmernya nanya, lu udah salah di sini sih. Kan susah ya. Kan analis juga manusia gitu kan. Gitu programmer juga kan bingung, nanya ke siapa nih gua? Pasti ada tenggat waktu juga yang mau dikejar analis. Betul. Gitu. Dan gilenya juga karena pekerjaannya otomatis nurun ke bawah. Pembagian kerjaan tuh banyak. Kayak bisa BA turun ke SA. Nanti mungkin anak database dulu, back end dulu, untuk oper ke front end segala macam. Dan otomatis kalau di tradisional, tim itu banyak banget. Oh, lu kerjaan lu seksinya ini, kerjaan lu ini, lu turun dari sini, lu terima operan estafetnya dia, lu terima dia. Wah, komunikasi of course rumit dong ya. Meetingnya brutal. Kalau lu nggak punya komunikasi bagus, lu kerjain aja tuh. Oh, ternyata sebenarnya operan bolanya nggak begitu tuh. Analisnya nggak bermaksud gini, lu bikin apaan? Kadang-kadang analisnya kesel. Wih, rancangan gua nggak ngomong gitu, kok lu bikin begitu? Makin lu kerjain makin salah. Programmernya ikut bingung, ikut kesel, semua kesel. Tapi kalau sebenarnya clear, semuanya udah jelas, udah tahu manajemennya planningnya seperti apa, clear. Ya sebenarnya waterfall in teori bisa-bisa aja lancar. Bisa-bisa aja ya. Atau lebih parahnya gini, analisnya sudah bagus, analisnya udah oke. Mau turun ke programmer udah mulai kerja. Kliennya bilang, nggak jadi deh, requirement-nya berubah. Banting setir lagi ke atas kan, bolak-balik itu nabung error tuh, nabung bugs tuh. Ya kan? Pada saat mereka nabung bugs, nggak kelihatan tuh. Project manajernya ngawasin juga susah. Apa aja yang udah sesuai, emang nggak sesuai. QA bantu juga mati-matian. Nah itu sebenarnya, kalau udah jelas, it's fine, cool. Nah gitu. Nah, contohnya tadi Putra nanya, prototyping salah satu. Nah kalau tadi kan strategi di mana traditionally SA di hire duluan. Ada yang strategi front end sama anak UI UX ke hire duluan. Prototyping dulu. Itu yang disebut juga prototyping, UI dulu. Kenapa? Biasanya strategi ini digunakan ketika perusahaan vendor seperti Indocyber ini atau para PM dan para developer nih punya dua kondisi. Pertama, kita sudah punya orang UI UX yang kreatif. Kita sudah punya anak front end-nya. Itu strategi pertamanya, requirement pertamanya. Yang kedua, kita mau menangin tender dengan merebut hati user dengan look and feel. Jadi visual udah punya. Mending visual doang. Kalau dia prototypingnya udah sampai level front end, walaupun nggak ada servernya nih, servernya bohongan, local host doang gitu. Oh iya, local host doang aja, database-nya ditembak doang, di hardcode doang, gitu. Silakan Bapak sama Ibu udah bisa coba klik-klik langsung live application. Live application. Tujuan kita bikin Figma juga sebenarnya kan sudah prototyping. Cobain dulu. Karena kan kalau nggak lihat Bapak Ibu nggak bisa feel kan. Jadi untuk menangin tender strateginya. Nah, ketika kita prototype, jadi dia deal, saya mau nih proyek sama Putra. Kalau nanti hasil akhirnya kayak demo ini, saya mau. Kalau di bangunan mah kita kayak lihat show unit. Contoh. Apartemennya look and feel-nya kayak gimana? Tapi jujur aja ya. Saya juga tahu gitu, nggak semua rumah klaster ataupun apartemen yang pada saat jadi hasil akhir unitnya tuh secantik show unitnya kan. Karena ada faktor perabot yang lu bakalan nggak samain sama manajemen uangnya. Mungkin rencananya mau merek bagus, mau material ini. Nggak ada. Nanggung duitnya. Atau in teori bisa nggak taunya kesempitan, nggak taunya punya problem, nggak taunya dengan saya pasang barang ini ada gangguan ke barang lain. Nah itu. Jadi taunya masuk rumah kosong jelek juga ternyata. Gitu. Prototyping pertama, ketika anak UI UX sama front end-nya duluan dan ketika kita punya kebutuhan merebut
hati user. Ya, tender dulu. Ketika kita bikin prototyping, biasanya pilihan manajemen adalah lu punya 2 pilihan. Prototype lu udah ada nih, dia merebut, tapi nanti kita bikin ulang, itu namanya prototype-nya dibuang, throwaway prototype. Iya. Atau kita evolutionary, artinya prototype aja kita benar-benar jadi aplikasi beneran, kita upgrade sampai jadi real application, gitu ya. Yang jadi problem, oke tadi prototyping keren ya, bisa merebut hati user, anak UI UX-nya udah punya, kesannya keren. Tapi kayak gue bilang, gue mau spill kelemahannya. Gue tahu tuh kayaknya, ada tahu tuh ini kelemahannya beberapa. Apa nih? Benturan antara UI UX sama front end. Front end-nya bisa jadi itu, bisa jadi. Justru mundur dikit lagi. Sama back end. Betul, sama arsitek, sama SA, sama analis, sama arsitek, sama back end. Nggak bisa nih kayak gitu. Ya main gini aja, lu kebayang nggak datanya kayak gimana? Iya. Banyak kayak gitu. Ujung-ujung janji palsu kan? Iya. Atau rombaknya jadi aneh banget. Gitu, macam-macam. Ya contohnya seperti itu. Dan ketika prototype-nya kita evolutionary, kita rubah, kita tambah sulam. Di situ bugs juga bertambah. Iya. Di situ juga bugs bertambah. Ya pertama kali tender rasanya enak, menangkan lewat looks tuh menangin lewat looks kan paling sedap ya. Apapun kan penjualan marketing dari mata turun ke hati kan. Gitu. Nah, itu contoh-contohnya. Semua tuh ada plus minus. Kita harus lihat kondisinya seperti apa. Apakah nih anak front end-nya UI UX-nya cuma ngerti how to make keren bukan how to make works gitu kan. Ataukah dia juga pengalaman, kita harus lihat dulu. Itu di konten mana-mana aja tentang IT ya UI UX back end itu back end front end lah. Iya. Itu lumayan kerasnya lumayan keras. Kecuali mungkin anaknya full stack ya, dia kebayang gua kan back end-nya gua juga gitu. Jadi dia nggak akan cuma satu orang gitu ya. Well, maybe nggak satu orang tapi 5 orang, 5 full stack mungkin kayak gitu. Oh iya, udah kebayang dari awal sampai akhir. Kebayang, ya. Jadi bisa dilihat. Nah, jadi masing-masing tuh ada problemnya. Kayak contohnya ini tadi evolutionary ya. Jadi front end-nya duluan, pengalaman atau enggak bikin ngerebut hati ketika tender gimana, gitu. Nah, ada juga strategi manajemen yang cukup lagi populer sekarang. Ini cukup aneh. Namanya TDD. Test Driven Development. Ini QA-nya maju duluan. Testernya. Bingung kan? Kok bisa? Orang banyak pikir tuh tes itu harus jalannya belakangan. No, zaman sekarang nggak. Tester tuh bisa... Apa yang dia tes kok? Betul, penasaran kan? Jadi let's say kita berpikir kayak gini aja. Mereka bikin automation test. Jadi gue visualkan saja kayak gini. Gue mau ciptakan sebuah pintu gitu ya di rumah. Ya. Dia harus requirement-nya adalah tutup buka 100 juta kali, pintu itu nggak akan rusak, nggak akan roboh. Oke. Nah, gimana? Bikin pintu terus harus suruh ada orang yang tutup buka 100 juta kali. Bisa gile dia kan? Akhirnya tugas QA-nya adalah bikin tangan robot yang bisa tutup buka pintu 100 juta kali. Pintunya belum ada. Bisa nggak dia bikin tangan robotnya dulu? Bisa. Jadi dia bikin automation-nya dulu sebelum sistem live-nya jalan. Itu TDD. Jadi antisipasi. Tapi dia udah bisa bayangkan dong, pintu ini pasti bisa dibuka sama tangan manusia. Jadi dia bikin robot yang tangannya real kayak tangan manusia. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu test driven development. Dia bikin geraknya, buka pintunya belum ada. Pintunya belum ada. Tapi pasti kalau pintunya jadi, pasti compatible sama tangan robot ini. Soalnya kan dia bikin tangan robotnya persis tangan manusia kan. Gitu. Kalau ternyata pintunya nggak bisa dibuka tangan robot, berarti pembuat pintunya udah pasti salah. Nggak bisa dibuka tangan robot, pasti nggak bisa dibuka tangan manusia. Mesti apa dibuka tangan beruang gitu kan, nggak mungkin. Nah, contohnya itu ada strategi test driven development. Makanya QA sendiri pun cuma ada strateginya. Ada ribetnya juga pasti ya kok ya. Karena dia mikir kebalik ya. Justru itu. Ya. QA-nya bisa nggak ngebayangin senario-senario berbagai cara pintunya dibuka tutup 10.000 kali. Kadang-kadang bisa 10.000 kali kalau bukanya gini, kalau bukanya gini nggak bisa. Gitu loh. Nah, itu jadi si QA-nya cukup hebat nggak untuk bisa bikin automation, bikin tangan robotnya. Which is QA-nya juga harus bisa ngoding. Ngoding agak semi programmer, harus bisa bikin unit test atau mungkin bisa operasikan tools end-to-end test kayak Catalon itu mungkin next day cerita. Catalon, Selenium gitu contoh dong. Untuk bisa ngebayangin kalau nanti bakal ada pintu gini, sebelum pintunya jadi gue udah bisa membayangkan gue ngetesnya gimana. Gitu contoh doang. Kayak kita kadang-kadang bisa kan, kita mau beli barang, kita udah bisa bayangkan TV-nya pasti muat taruh di sini. Kita mau beli TV, karena kita udah bisa bayangkan, oh muat nih tembok segini. Kalau kita mau tempel bracket atau kita mau diriin. Jadi kemampuan si QA-nya punya pengalaman
testing scenario itu. Kalau dia bisa jalan bagus, ya sebenarnya bagus. Cuma kebayang nggak kalau QA-nya nggak punya kemampuan itu, dia bikin robotnya tangan kucing gitu, kaki kucing. Ya berarti dia sia-sia kan resource bikin kucing buat apa gitu. Kayak lagi flow-nya juga jadi udah dijalanin malah salah ya. Ya, jadi kayak gue bilang ini strategi nggak ada yang jelek, tapi sekali lagi human-nya bisa nggak pakai weapon yang sesuai, metodologi yang sesuai. Makanya gitu. Bukan ada yang benar dan salah, tapi cocok-cocokan. Cocok-cocokan, lihat situasi dulu. Dan sekali lagi ya, emang QA-nya udah ada dulu. Kalau ternyata QA-nya belum di-hire ya tes, ya kan. Makanya QA sendiri ada pertanyaan gini, ini ilmu QA ya. Ada quality control sama quality assurance. Bagaimana cara Anda menjaga kesehatan? Yang pertama, ada caranya saya membayar asuransi, premi asuransi tiap kali. Jika saya sakit, saya save kayak BPJS aja gitu. Ada juga yang caranya, saya jaga kesehatan aja dengan banyak makan sayur, makan buah gitu. Nah itu kan salah satu strategi ya. Ada yang kontrol, ada yang assurance. Pada saat itu terjadi, ada yang nolong atau gue maintain aja. Jadi ya itu kalau sebenarnya sangat sehat QA itu nyampe di tim awal-awal. Tapi banyak perusahaan kan yang gue ngirit aja. Nanti kalau aplikasinya udah pak-pek-pok, udah jadi, baru QA gue masukin. Biar langsung pusing. Dan ada juga kendala-kendala yang begitu QA-nya mau ngetes, gue nggak ngerti nih sistemnya bagaimana, gue nggak ngerti nih bisnis apaan. Dipelajarin lagi. Lama banget QA-nya pelajarin. Makan waktu lagi. Kan yang harus dihemat bukannya uang ya, waktu ya di dalam project management. Nah, itu contoh doang, metodologi yang berarti waterfall juga sebenarnya oke-oke aja kalau memang orangnya juga cukup oke untuk sistem waterfall. Oh iya, semua sebenarnya ada oke-nya. Cuman kalau yang fanboy misalnya fanboy agile nih kan dia paling anti sama tradisional kayak waterfall. Dia kan bilang nggak akan ada contoh analis yang cukup hebat se-eksis sehebat itu gitu maksud dia. Gitu. Jadi masing-masing punya filosofi lah ya katanya gitu kan. Contoh doang kayak gini nih. Ini contoh project metodologi, dua sisi, dua pendapat yang bisa berdebat sampai kapanpun gak ada kelarnya. Contoh doang, seseorang seperti Arnold Schwarzenegger, dia bilang, lu tuh nggak boleh bikin plan B, plan C, plan D. Harus cuman plan A. Loh, Pak, nanti kalau ada Om Arnold nih, nanti kalau ada plan A gagal, nggak ada backup dong. Iya. Kata si Arnold, kalau lu bikin plan A harus digantikan plan B, berarti plan A lu tuh jelek. Iya, nggak perfect. Nggak perfect. Kalau lu bikin plan A perfect, lu nggak perlu plan A, plan C, plan D. Tapi ada juga yang ngomong, nggak mungkin lu bisa bikin plan A pasti perfect. Pasti nanti ada situasional nggak bisa. Oleh karena itu lu harus bikin plan sebanyak-banyaknya. Jadi invest waktu lu jangan cuma di A, di B, di C, dan di D. Nah ini kan sebenarnya gue bisa bilang dua-duanya ada bener ada salahnya kan. Iya. Ini kalau debat lama banget. Mungkin nanti di kolom komentar ada yang enggak dong, pasti yang kayak Arnold dong, ada nggak yang gini kan. Nah itu ya guys, boleh debat tapi ya kalem-kalem lah gitu. Tapi debatin aja udah. Enggak lah. Nah tapi kan itu contoh dilema kan. Ketika lu memutuskan, lu harus mikir dong. Tim lu cocoknya yang kayak Arnold Schwarzenegger ngomong, atau yang harusnya ada backup plan. Nah itu agak susah. Dan tim lu kan kalau lu PM ya tim lu ganti-ganti. Jadi mikir juga. Jadi itu susah juga. Jadi lu belum perfect bikin A, kalau ada B. Ya makanya. Make it perfect. Tapi apakah perfect itu ada? Nothing is perfect juga kata orang kan. Kalau untuk yang favoritnya bikin plan A, plan B, plan C, plan D, dia akan bilang mencapai perfeksionis tuh halusinasi lu doang gitu kan. Lu nggak ada nothing is perfect. Emang apaan perfect gitu. Nah itu makanya akan plus minus. Nah tapi yang menarik adalah yang counter manajemen seperti ini adalah manajemen agile. Zaman sekarang framework agile yang cukup terkenal Scrum. Ya. Tapi nanti detailnya Scrum mungkin gue jelasin banget di video berikutnya. Karena ini karena itu panjang ya kayak. Panjang dan gue juga belum ngerti Scrum itu seperti apa. Dan lagi tren. Lagi tren juga? Iya lebih tren belakangan sih. Kalau waterfall kan, kalau tradisional kan cenderung lebih old school. Iya old school. Gitu. Justru anak-anak sekarang lebih kayak. Tapi banyak resisten dari Scrum. Contohnya nih, gue ceritain doang ya. Scrum itu sebenarnya peran-perannya nggak kayak dulu ya. Ada project manager, ada analis, ada developer, ada QA, ada gitu. Mereka tuh cuma tiga makhluk di dalamnya sebenarnya. Product owner, Scrum master, sama tim. Anak tim, developer ya, tim aja. Jadi tiga ini. Jadi orang juga bingung. Bedanya PM sama Scrum Master apa sih? Iya, Scrum Master lagi. Dan Product Owner apa? Anak-anak muda sekarang banyak. Saya mau jadi Product Owner. Saya mau jadi Product Manager.
tanpa tahu itu apaan. Iya. Kenapa pengen jadi itu? Product owner gajinya gede banget. Cuman itu. Wah, itu balik lagi. Nah, itu mungkin di video berikutnya gue akan jelasin. Tapi nanti di video Gue berikutnya malah jadi penasaran nih. emang bikin penasaran kan biar nyambung ke episode berikutnya kan. Nanti most resource gue dari Master, ya. dari Jeff, dari buku, dari research buku sama videonya Jeff Sutherland sama satu lagi orang Indonesia Joshua Partogi. Tapi nanti kita bisa bahas detail gitu. Source-nya bisa dari situ juga. Tapi ya. sekali lagi ya hati-hati, banyak yang ngajarin Scrum juga merasa ini the most perfect metodologi. Nanti gue ceritain juga di video berikutnya. Sebenarnya kelemahan-kelemahannya apa juga gitu loh. Ya kalau udah nganggap itu paling perfect ya dia bisa jadi fanboy juga sih pasti. Oh iya memang. Nah, atau dia udah bagian dari itu. Ya nasihat yang bisa gue kasih sebenarnya don't be fanboy, pelajarin semua, coba semua. Kadang-kadang fanboy juga terbentuk kayak gini sih. Dia kebetulan berada di situasi A. Situasi yang dimana project metode paling cocok A. Kebetulan ketemu kedua kali cocoknya sama A juga. Ketiga kali sama A juga, udah jatuh cinta sama A, dia nggak mau lihat yang lain. Dia langsung decide dirinya di mana gitu ya. Padahal bisa jadi project keempatnya cocoknya sama B. Iya. Gitu kan. Atau anggota timnya cocoknya sama B. Nah, itu juga yang kayak Tabita ngomong ya mesti bisa ngayomin, kita lihat tim gitu, situasional. Nggak cuman klien sama projectnya doang. Dan ikatan PM atau atasan itu sama sama associate-nya juga harus ada juga ya, dan bisa handle bukan hanya dari kerjaan doang, karena ya namanya juga handle manusia ya kayak. Betul. Dan ini satu lagi nih. Tadi kan Putra nanya leadership. Gue mau nambahin satu lagi leadership di luar daripada dilema. Nah, ini yang udah pengalaman jadi leader, pada saat gue ngomong pasti ada dilema, dia pasti bener tuh. Gue juga pernah di situasi serba salah, berat emang tugas gue gitu kan. Tapi ada satu lagi yang kali ini mungkin para leader kalau dengar gue ngomong gini ada yang bener, ada yang masa sih. Gue tahu gue trainer. Jadi mungkin ada banyak orang yang bilang nggak heran Bobby ngomong gini gitu. Kemampuan leader berikutnya, lu harus train anak lu. Lu harus train anak lu. Walaupun lu jago punya programmer jago, QA jago, analis jago, belum tentu dia udah terbiasa sama metodologi lu. Oke. Lu harus ngajarin metodologi yang gua anut ke dia. Betul. Oke. Dan antar tim juga ilmunya bisa beda-beda. Lu susah sekali kan harus rekrut orang yang udah pasti mantep, cocok 100% satu sama lain sama lu. Iya. Lu harus develop kecocokan itu dengan cara mengajarin. Gue maunya metodologi seperti ini. Lu harusnya kerja sama A sama si B harusnya kayak begini. Nggak langsung klop. Spend waktu ngajarin. Worth it. Banyak orang yang buru-buru project. Let's curi start. Maksudnya curi start tuh projectnya belum ini dia udah mulai ngerjain duluan. Semuanya speedster. Bagus project cepat. Tapi please luangin waktu untuk ngobrol sama tim lu. Seenggaknya dia tahu nih. Oh, lu sebelumnya company lamanya PM-nya manage kayak gimana? Satu tim manage kayak gimana? Gaya gue begini loh. Lu belum tahu? Biar gue komunikasi gue ajarin lu. Karena banyak banget leader, manajemen komunikasi bagus. Tapi anjir ngapain gue capek-capek ngajarin dia? Udah lepas aja lu mandiri, lu belajar sendiri. Padahal di situ terbentuk bonding juga. Iya. Oke. Nah, terutama kita kan pernah video pertama bahas Gen juga kan? Gen Z kan? Nah, kalau gen yang lama itu lebih survival mode tuh kayak, gue lepas aja. Jangan gue lu manajer ke lu find out gitu. Gak perlu gue lead lu gitu. Maksudnya kayak lu mandiri lah gitu kan. Kalau di generasi lama cenderung dibubar gitu. Lu kerja sama Gen Z, mereka bisa bagus kok. Tapi lu please lu kasih gitu, lu bawa. Lu disuapin bener-bener. Well, jangan bilang disuapin lah, ntar konotasinya negatif banget. Tapi didampingin bener-bener. Iya, lu harus bilang, metodologi gaya gue gini. Lu gini, lu jelasin detail. Nanti lu di posisi ini, lu gini. Oper-operan kerjanya, komunikasinya harus begini. Wah, udah kalian berdua, oke, front end sama back end-nya, udah komunikasinya. Oh, API documentation-nya gimana? Oh, bikin ini ada teknologinya. Bikin swagger-nya stylenya harus bagaimana? Kecocokannya stylenya begini. Oh, kita mau komunikasi pakai tools-tools seperti Jira, seperti Redmine, dan lain sebagainya. Oh, tapi kan toolsnya fleksibel ya. Oh, gue mau klub kita gayanya begini. Oh, harus kasih tahu. Buka komunikasi.
Opennya ya. Se-opennya kayak analis komunikasi sama developer pakai diagram, pakai blueprint. Oh, tapi mungkin style blueprintnya ada sedikit beda tuh sama perusahaan lama. Lu nggak bisa asumsi sama persis. Dua-duanya bisa bener, stylenya beda. Tolong dikomunikasikan. Oh enggak, please kita pakai standarnya yang ini. Kamu ikutin yang begini, kamu juga ikutin yang gini. Please, banyak kok yang saking sibuknya udah budget ngitung budget, analis sama manajemennya. Terus udah mau ngirit CTO-nya atau CEO-nya mau ngirit. Udah nih PM-nya sama analisnya tarik ke project lain. Udah tuh timnya liar tuh kan. Masing-masing sendiri. Nah itu pernah tuh berapa kali kejadian. Gue ngobrol sama timnya. Wah sama-sama menderita. PM-nya menderita, analisnya menderita, programmernya menderita, QA-nya udah muntah-muntah. Tapi gue lihat di sini juga beberapa tim ya gitu udah kebentuk, chemistry-nya kebentuk. Jadi apapun iya ujung-ujungnya gue juga berpikir ini pakai waterfall-nya jalan juga nih pasti. Karena gitu. mereka udah tahu satu sama lain gitu kan. Banyak yang pernah gua yang programmernya pintar-pintar tapi lucu gitu ya. Wah, kita satu tim ya. Lalu yang satu pakai baju basket gitu. Dikira mau tanding basket, yang satu bola gitu, yang satu lagi tenis gitu. Itu pernah kejadian. Jadi aplikasinya tuh berantakan banget. Bukannya jelek ya, tapi mereka kayak liar. Dia pakai bahasanya sendiri, ini pakai bahasanya sendiri, ini dengan rule-nya sendiri. Iya. Udah nggak ketemu tengahnya. Justru menurut gue banyak problem-problem di perusahaan di Indonesia. Well, ini menurut gue ya. So sorry untuk yang ini. Ada yang mungkin developernya masalah, banyak developernya bagus. Ada project manager yang masalah, ada project manager yang bagus. Tapi kayak tadi tarik-tarik PM ke tim lain. Well, I say itu bukan masalah di manajemen di bagian project manager ya. Kan dia juga nggak mau ditarik ke tim lain kan. Tapi di bagian direksi. Ya, lagi-lagi kan ujung-ujungnya ke atas kan. Once direksi ngomong A, itu yang bawah kena efek A semua. Nah, dengerin nih direksi. Ya, banyak yang kayak gitu. Kadang-kadang gue cuma bisa denger curhat dari manajemen ke tester, semua cerita, wah gue bilang nih susah nih. Mereka udah problemnya udah domino. Jatuh satu udah kena semua. Nah, itu. Makanya dari dewa ngobrolnya yang benar. Ya itu kurang lebih. Buat nolong-nolong bisnis bapak-bapak direksi juga lah. Iya sebenarnya. Coba saling pengertian lah, dan percaya sama tim gitu loh. Ya jangan ngejar-ngejarnya doang gitu. Cepet tahu kan kalau udah akur atas sama bawah, project jalan semua dengan waktu yang pas. Ya itu lebih baik sih buat perusahaan sih. Dan direksi juga harusnya, manajemen juga ya. Direksi juga harus ngerti yang namanya dilema tadi kayak tentunya kenal Pak Edi ya, Tekonfok. Pak Edi kan itu dia sangat paham dilema kan, makanya dia punya filosofi kamu mau barang bagus dan cepat nggak bisa murah. Iya. Segitiga itu ya. Nggak bisa ambil dua sisi doang. Nggak bisa tiga-tiganya. Nggak bisa tiga-tiganya. Sebenarnya bisa ambil tiga-tiganya. Gue pernah ngelawak. Ada tiga-tiganya tapi keluar satu sektor lagi. Bisa mau cepat bagus nggak bisa murah. Mau cepat murah nggak bisa bagus. Iya. Gitu kan. Bisa nggak caranya mau cepat murah bagus. Iya. Bisa. Keluar sektor satu lagi, namanya resiko tinggi. Iya, jadi segi empat. Tetap satu pojok lagi kita nggak bisa ambil. Kayak contohnya, Pak bisa nggak perlu rajin, nggak perlu pinter, nggak perlu berusaha, tapi kaya, cepat. Ya bisa, berbuat kriminal kan resikonya tinggi. Judi gitu kan, resikonya tinggi gitu. Ada lagi satu sektor resiko tinggi, ya. Tapi sekali lu game over ya udah kelar hidup lu gitu. Resiko itu tetap 50-50. Justru itu kadang-kadang ada project-project tertentu juga yang memang berhasil tuh kebetulan dia main resiko dan sedang beruntung resikonya tidak menjamah dia. Iya. Next try belum tentu. Gitu. Sama kayak olahraga. Iya. Beginner luck. Gitu. Oke lah. Kurang lebih itu. Oke. Nah, itu satu tuh yang bikin gue penasaran yang tadi. Scrum ya di video berikutnya. Oke. Nah, udah berapa lama nih kita? Udah lama ya? 50 menit ada. 4. Wah, lama juga nih ngobrol. Masih ada satu lagi. Next aja udah. Nggak usah di sini biar pada dipantengin. Oke. Dan jangan lupa juga subscribe ya. Subscribe lah biar notifnya masuk. Dan follow juga di indocyber.id.
Dan di LinkedIn juga kita ada berita-berita dan kesempatan karir juga. Jangan lupa follow di LinkedIn itu Indo Cyber Global Technology. Oke, gua Putra undur diri. Gua Bobby juga undur diri. Ya, see ya, Glitch. Iya.